Gue lewat situ, waktu gue tiba-tiba mati. Gue tanyain, lu ngeliat apa tadi di pohon pisang itu pas lu nyenterin Don? Ada pocong ngeliatin kita. Terus jalan ke depan lagi ada anak kecil manggil kita ngajak main, dan jalan ke depan lagi ada suster ngesot. Dari belakang bangunan baru tuh ada yang nyamperin nenek-nenek pakai tongkat nunduk. Bentar, itu tiap lagi bikin kayak gini ada suara toke mulu ya? Ya, dua kali tadi dari sana ada. Itu dia makin nyamperin sampai ke tiang sini. Gue langsung lari tuh, gue udah nggak kuat. Pas gue lewat pohon bambu kan, gue kalau balik lewat pohon bambu ya, ada yang di belakang gue kayak ada orang jalannya gitu. Kata gue, ini orang kan. Gue belum berani nengok tuh. Masuk pohon bambu, gue nyalain flash kan, flash HP, gue masuk. Nah pas udah gue jalan lagi, stepannya ada di kiri gue nginjek daun ya. Pertama kan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita orang di hororin sekut. Berbagi cerita horor dalam kisah nyata kehidupan kita. Ayo, Anak dari siapa nih? anak kampung sini memang gitu. Dari gue dah. Ya sebelumnya buat kalian semua yang belum mengenal diri gue, perkenalkan, nama saya Arif Ardiansyah, nama saya Odon. Gue waktu itu pernah ngalamin hal yang aneh kalau menurut gue. Di situ gue jalan-jalan tuh sama bocah, pertama pengen ngajakin ngopi, gue ngontek semua bocah. Gue berdua tuh awal mulanya sama bocah, sama teman gue nih, gue sebut namanya Bagus Tadeo, Pak. Gue tuh ngechat semua bocah, ya gue gabut, gue pengen ngopi kan sama bocah. Gue ngechatin checklist 1. Gue samper ke rumahnya. Gue samper dari rumahnya si inilah, nggak ada. Berhubung dia tetanggaan, gue sampai ke rumah ini. Akhirnya gue nembusin jalan Gang Mawar Cinyosok, Gang Anggrek Cinyosok, yang nembus ke Gang Anggrek Cinyosok itu. Jablay. Gue Gang Anggrek Cinyosok. Gue kebetulan lewat situ. Di situ ada kuburan. Kalau kata orang situ sih villa, gue juga nggak tahu juga ya, walaupun kita tinggal di Cinyosok. Lu pada nggak tahu kan villa? Villa yang di mana? Yang di sawah sini. Iya, yang deket sawah. Oh iya, yang waktu itu gua lupa. Itu gue baru lihat tuh asli. Gue lewat situ. Nih kondisi motor stabil, hidup. Jam berapa nih? Jam 10:30 itu gue lewat. Motor hidup kan. Gue jalan tuh lewat situ. Tiba-tiba itu motor mati. Jadi BTW di samping villa tuh ada kuburan ya kan? Iya, lewatin kuburan dulu. Villa. Lewat dikit itu ada pohon kelapa, pohon rambutan sama pohon sao kalau nggak salah tuh. Gue lewat situ, set. Sebelum ada gajugan itu, motor gue tiba-tiba mati. Berhubung itu motor diselah, mati gitu. Bocah gue langsung bilang gini, astagfirullahaladzim. Gue dari situ kaget ya. Pas gue iseng-iseng tuh mulanya, Don jalan. Dia badannya gede kan, gendut nih. Turun dari motor, standin 2 sampai cananya robek. Prek. Di standin 2 langsung nyelah. Gue di situ masih sempet-sempetnya megang HP dulu, gue ngecek jam. Langsung gue nyalain flash, gue senterin ke pohon pisang. Astagfirullahaladzim. Nah temen gue tuh begitu, ada gue gini, lu ngapain? Ngeliat ini ya lu ya? Lu ngeliat ini? Di situ gue nggak ngeliat, gue iseng-iseng doang pohon pisang. Jalan lagi, dia bilang lagi, astagfirullahaladzim. Nah setelah keluar dari Gang Anggrek itu, dia baru ngomong. Gue tanyain, lu ngeliat apa tadi di pohon pisang itu pas lu nyenterin Don? Ada pocong ngeliatin kita. Terus jalan ke depan lagi ada anak kecil manggil kita ngajak main, dan jalan ke depan lagi ada suster ngesot. Di situ gue nggak percaya dong, gue masih panik. Tapi asli itu motor tiba-tiba entah kenapa mati. Gue herannya gitu, kenapa? Tapi bisa nyala lagi setelah lewat itu. Diselah, blok langsung nyala. Itu stang berat. Pas gue bawa, kata dia itu ada pocong di pohon pisang. Di sebelah kanan anak kecil manggil-manggil sambil gimana sih, main gitu. Nah terus jalan ke depan lagi ada suster ngesot. Gue sih cuma ketawa-tawa doang karena gue nggak ngeliat gitu ya. Tapi gue ngerasain, gue nggak ngeliat. Ngerasain kan, gue ketawa doang. Bohong lu, bohong. Dia sampai keringet dingin, gue sih keringet dingin.
Gue dari situ langsung setelah itu kejadian itu gue ceritain ke semua bocah nggak ada yang percaya. Mungkin lu kalau belum lewat situ belum percaya. Di situ lu tahu kan pasti ada kuburan, ada itu villa yang benar-benar kosong, bahkan ada pohon gede. Jadi villa, kuburan, pohon sawo gede, kebon. Kiri kanan itu nembus ke sawah dan ke pohon bambu. Itu pengalaman yang nggak gue lupain tuh, cerita mistis yang benar-benar aneh. Ketemu 3 makhluk yang nggak nyangka sampai sekarang. Dan gue pun takut nggak ada namanya ketemu begitu, mana nggak takut. Gak diajak ngopi. Ternyata sih pengen gue ajak ngopi, cuma Ya kabut. kalau kita ngopi hitam dia ngopi darah. Mana malam Jumat takut nih. BTW jam berapa sekarang? Jam 2 2 14. Gue sih cerita cuma sampai situ aja, mungkin cerita Pak Ujan. Ya gue cerita pengalaman biasalah pesantren ya. Ya pas waktu itu tuh gue tuh habis kena masalah. Ya terus kayak biasalah namanya di pesantren botak-botak gitu ya. Biasalah prestasi gue ini. Yuk, yang dibotakin pala. Pala bukan pala bawah, pala atas. Terus gue tuh sama temen gue tuh ke belakang masjid lah ya, Pohon Jati itu tuh. Dan itu tuh ada bangunan baru dulu situ tuh sekolah SMA. Nah pas waktu itu tuh malam-malam jam tengah malaman adalah gue tuh ya biasa lah kayak main kodam ya teman gue, kata gue duluan aja lu, gue ngejagain, kata gue gitu ya. Gue habis botak nih, gue pakai kolor doang, gue lari-larian. Jadi tengah malaman ada itu kayak ibarat kan Sekitar jam 12 ya. adalah jam setengah 12-an. Terus kata udah lu duluan, kata gue jagain, takut ada guru, kata gue. Terus pas itu nah jadi tuh dia kan ya biasa kayak gitu. Terus nah itu gue masih belum sadar tuh ada yang nyamperin. Nah emang di situ ada kuburan, dia bawa Pohon Jati itu, jadi kuburannya ya itulah. Terus dari belakang bangunan baru tuh dia nyamperin nenek-nenek pakai tongkat nunduk. Bentar, kita tiap lagi bikin kayak gini ada suara toke mulu ya? Ya, dua kali tadi dari sana ada. Nah terus pas itu tuh dia nyamperin ya makhluk itunya. Pokoknya dia berdiri masih di ujung tuh, dia dari belakangnya dari samping berdiri di ujung. Kata gue udah ngenang, gua ini nih teman gue langsung itu dia makin nyamperin sampai ke tiang sini. Gue langsung lari tuh, gue udah ngekot, teman gue baru lah nyusul dia ya kan. Dia lihat iya kerasa langsung pas kan hitungannya gue ngerasa. Terus pas teman gue kan yang kayak lagi kayak gitu kan pasti dia ngeliat sekitar lah. Nah baru dia ngomong bener ada. tapi lu ngeliat nggak? Kagak, gue nggak ngeliat tapi ngerasa. Iya langsung gue itu, tapi gue udah lari duluan, temen gue masih di situ. Nah pas abis itu gue ke masjid kayak duduk lah ngeliat apaan cerita ya. Nah itu tuh kayak lu pernah kayak ngalamin nggak sosok anak kecil merah kayak muter masjid. Jadi dia ada di jendela sini, jadi kayak bayangan doang kayak lewat gitu. Gue lihat nggak ada siapa, nanti lewat lagi sebelah sana gitu, lari gitu ya. Nah itu gue berapa kali gue kalau kayak tidur di masjid gitu tuh. Pas gue malamnya tuh yang gue ke kamar mandi, nah itu tuh ya itu pokoknya gue abis tidur bangun lah kayak pengen kencing ke kamar mandi. Jam berapa? Ya kayaknya pengen subuh lah, jam tengah 3-an. Nah terus kamar mandi, nah itu posisinya tuh kayak gerimis, angin kenceng lah, itu daun jati tuh ya pada jatuh gitu, pada terbang. Pas gue ke kamar mandi balik lagi arah ke ini, jadi kan kamar mandi tuh sini, jadi ini masjid. Nah ke belakang tuh ke Pohon Jati tuh kelihatan ya, sama kuburan itu tuh kelihatan. Nah situ gue ngeliat ada Mas Poci asli. Dia madep lu apa madep belakang ini? Ngebelakangin, tapi ya bentuk ngebentuk ya kelihatan. Lu kabur tuh? Goyang, gua lari ke masjid lah. Di pohon apa? Enggak, jadi ya di samping kuburan. Itu lu berapa orang tuh? Gue sendiri, gue lagi kayak ngelindur lah, bangun tidur kencing. Gue Tapi cuek itu lu langsung percaya bahwa itu dia? lah. Atau masih kayak Masih mau positifin dulu? iya, jadi gue kayak cuek lah, kayak hitungannya baru bangun tidur ya, gue langsung jalan lagi ke masjid. Nah pas di masjid itu gue kayak tuh apaan anjing tadi ya, gue ngomong gitu ya, lah anjing gue tidur udah. Jadi kayak ya gue ya ngerasa kayak udah gak enak gitu, udah gue tidur lagi. Tapi sorry nih,
Lu kan cerita kuburan lu nih. Iya. Lu tahu nggak itu kuburan siapa? Kuburannya ibu Selain ibu. satu doang situ. Nah kemarin pas meninggal baru di situ. Baru-baru mondok ternyata. Apa Ya kelas 1 lah, tapi kayak hitungannya kayak udah agak lama kayak, tapi masih kelas 1 itu. Selang malam besoknya tuh kan kayak emang yang cerita gitu kayak kan kayak bekas rel kereta kayak gitu. Nah itu tuh gua sering sih pas awal-awal mah sering kayak ngedenger kayak pokoknya jam 1-an tuh kayak masih sering ngedenger kayak, tapi kalau sekarang tuh udah nggak kerasa dah awalnya. Pas gua kelas 3 tuh kayak udah nggak ada hawa-hawa kayak gitu, jadi gua kabur liat kuburan naik situ nggak. ya mungkin lu udah beradaptasi aja. Iya. Biasa udah perkenalan ya. Nah terus pas gua ke ya kan sekolahan samping tuh ya itu. Nah gua tuh kayak disuruh sama guru gua punya kantin di situ ya. Gua bawa kayak panter minuman masuk ke dalam. Itu tuh pokoknya lampu ada cuma nggak dinyalain ya. Itu kayak kalau kata cerita sih itu kayak stasiun keretanya. Kalau di jalan lampu ngapain emang? Nggak tahu, pokoknya satpam ada tapi ya lampu nggak nyalain keliling. Kata gua itu satpam nggak ada takutnya nih, kata gua gitu. Gua hitungannya ya berlima adalah ya gua, jadi ini tuh gini ke sono ya. Gua pas udah ngelewatin ini gua udah ke sono. Nah di belakang ada yang lewat Jus, nengok nggak ada. Hitungan jadi kayak ada yang lewat bus kenceng gitu ya kak, cuek. Kata temen gua paling makan apaan tuh? Bukan siapa? Ke Stefan. Iya ke Stefan. Apa kolam gitu. Terus gue jalan, nah pas gue balik lagi gue udah di sini lagi. Nah di sono ada berdiri, jadi kayak ngeliatin Apa tuh? Sosok apa? bocah. Jadi Bocah merah itu. bukan, itu beda lagi, itu yang di Kobong, ini yang di ini. Nah emang biasa kan dulu tuh sering kayak ada kalau pasar setan gitu Oh, rame. Nah rame. gue tuh sendirian lah hitungannya, gue kayak lagi ngapalin gitu ya. Jadi di lapangan taman tuh sononya langsung nempel ya. Itu di situ ditimpuk gua. Hitungannya nggak ada penjambu, iya ditimpuk kayak ditimpuk masih kepluk. Anjir kata gua langsung lari tuh. Pokoknya rame tuh. Itu tuh sebelum gua nganterin minuman ke sekolah itu. Itu tuh di situ tuh gua udah kok rame kata gua. Nah pas gua gitu, ya sepi, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya rasanya awalnya kayak rame aja ya. Sebelum gua masuk situnya berisik. Pas gua gitu nggak ada siapa-siapa. Ya udah segitu aja dari gua. Lanjut ke Bang. Lu mau cerita nggak Pli? Jadi pendengar. Ya udah. Jadi gua kayaknya sih belum lama sih, kayak ya 2 bulan yang lalu kan gua balik dari sini kan. Dulu kan masih jalan tuh gua. Kalau balik tuh jam 4, jam 3, kalau paling cepetnya jam 3 napa gua kalau ini kalau di sini kata gua. Pas gua lewat pohon bambu kan, gua kalau balik lewat pohon bambu ya. Kayak dari depan pabrik sini nih, depan pabriknya kata gua kayak ada yang di belakang gua, kayak ada orang jalannya gitu kata gua. Ini orang kan, gua belum berani nengok tuh. Pas gua kata gua bodo amat orang kali, gua cuek. Tiap masuk pohon bambu gua nyalain flash kan, flash HP gua masuk. Set. Itu masih apa namanya? Masih ada stepannya dia, cuman gua pas udah di pertengahan pohon bambu gua beraniin lah kata gua ngerinya orang ya kan, gua namanya gua lagi bawa HP ya kan. Iya. Gue nyalain flash, gue nengok langsung 360 derajat gitu muter, bet deh, nggak ada apa-apa. Nah pas udah gue jalan lagi, stepannya ada di kiri gue. Kayak gimana sih, kayak gue lagi sama 2 orang gitu. Stepan tuh suara kaki. Suara kaki ya, suara kaki kan kayak nginjek apa sih, nginjek kan kalau pohon bambu nginjek daun ya. Pertamanya pertamanya kata gue anjing, jadi nggak fokus tadi. Gue positif thinkingnya kucing atau tikus namanya atau musang namanya di pohon bambu kan, sampingnya kebun. Gue jalan, gue terobos terus kan kata gue. Nah di situ di pohon yang gue bilang itu, dan pohon kapuk yang ada sumurnya itu, di situ gue udah mulai merasa bener-bener kayak ada ini nih. Lu pasti suka kayak ada ngeliat di ujung bola mata gitu, kayak lu pernah ngeliat, tapi kita lurus nih, kita ngeliatnya dari samping, ini bukan nengok begini, kayak dari samping. Itu kayak ada gede banget, apa gede itu. Nah di situ gue pengen gue senter, tapi gue deg-degan. Kata gue lari apa enggak, tapi kaki udah lemes banget. Gue jalan kata gue jalan berusaha kayak cuek. Gue sambil nyetel musik tuh di situ.
Cuman bener-bener rasanya pas gue nyetel musik itu rame banget, rasanya kayak ada orang-orang rame banget gitu. Pas gue pas gue matiin musik ya sunyi aja, sunyi. Gue lanjut jalan-jalan, kata gue gue videonya, gue iseng-iseng gue videoin. Gue pelan, gue nyalain nyalain kamera. Gue berhenti dulu tuh, gue muter jalan videonya muter. Berani-berani emang gue muter. Nggak ada kan, gue sampai ke atas pohon rambutan. Udah gue jalan pelan sambil gue videoin. Di pohon rambutan yang gusuran, situ gue iniin ke atas, tapi gue sambil ngebacot kayak lagi ngomong sendiri aja gitu, kayak anjing bete banget gitu-gitu apa? Iya, lagi ngeplok-ngeplok gak jelas. Sambil ngilangin rasa. Iya, kayak gue tuh berusaha kayak udahlah, ini gue lagi ada orang gitu-gitu ya dah. Gue jalan. Sampai rumah, gue belum ngecek videonya tuh kan, udah sampai rumah gue matiin videonya. Saya cuci kaki ya kan, cuci muka, namanya mau tidur ya kan. Nah baru pas gue mau tidur, gue cek tuh video, ada anjing di pohon rambut. Jadi Mbak Dini terbang, guys, sumpah. Jadi gue nggak ngeliat pas lagi video ini nggak ada gitu. Nah pas gue lagi ngecek, persis banget terbang gimana sih? Terbang ke atas. Jadi pas gue kayak berkata, kayak gue tuh kayak lagi videoin dia, padahal mah gue lagi iseng gini, terus gue ke atas gini. Ternyata di situ gue nangkep dia, terus kayak gue lagi kayak ngeliatin dia gitu seakan-akannya. Seakan-akan tuh kita ngeliat itu kayak ada. Iya. Nah pas di kamera itu dia ngikutin kamera. Iya, ngikutin kamera, terbang ke atas. Jadi pas udah sampai atas tuh ya ngilang. Nah gue pas habis ngeliat video itu di rumah, gue langsung panas dingin. Emak gue nyamperin, kenapa lo? Gue kasih tau videonya. Kata emak gue, lagian lu berani banget sih lewat itu. Ya namanya jalan cepet ya kan, gimana. Intinya gue ngerasa puyengnya pas udah di rumah, pas udah ngeliat videonya terus ada. Ya udah gue puyeng, kata kayak naik mobil itu. Wah anjir muter sih. Mitosnya kayak dia mau masukin gue, tapi gue bisa ngelawan, jadinya ya gitu. Kayak gue tuh mental. Puyeng, iya dianya yang mental. Gue puyeng, gue muntah nggak keluar apa-apa, cuman ya air doang, air gitu. Si kuntilanak ini ikut lu sampai rumah. Iya mungkin. Emang dari situ gue berat sih, gue bener-bener kakinya gitu jelas bet doang, cuman kaki terus ininya kayak hitam lah, kayak bayangan udah kayak nggak ada sambungan, terus sama baju. Jadi gue setengah gini doang sama rambut. Itu pas di video gue itu mukanya gue nggak ngeliat, kayak pucet parah, kakinya pucet parah. Pokoknya pakai kayak apa sih kalau baju putih itu dia dinamanya? Kapan? Bukan, baju kayak daster putihnya Mbak Dini. Iya pokoknya itulah sampai sini. Jadi gue ngeliat kakinya ya putih banget, pucet. Sama bagian belakangnya rambutnya sampai rembel segini nih, sampai pantatnya dia. Ya udah terbang. Jadi arahnya dia dari gusuran naik ke gusuran, terus naik ke arah pohon kelapa dia. Udah habis itu gue lagi ngebacot aja gitu, seakan-akan tuh gue kayak ada dia, gue ikutin padahal gue nggak tahu. Tapi gue langsung pas udah sampai rumah gue tahu itu ada di video. Gue langsung wah anjing, gue yang sepuyeng-puyengnya anjir, gue gak kuat muntah anjir, berat banget ini gue. Gue mau nanya dong nih, kan itu lu ketemu yang deket gusuran. Berarti kan dulu lu pernah bikin saung di situ. Iya. Kenapa lu nggak pernah mikir lu di saung, tragedi saung itu? Coba jelasin dong di saung itu. Di saung SRF. Iya, di saung yang pertama kali lu bikin saung di lokasi itu yang lu coba jelasin dulu. Jadi dulu gua bikin tongkrongan lah ya, itu ya. Tongkrongan gua dulu di situ di dekat kebun-kebun, rumah teman gua dekat kebun-kebun. Bikin saung, cuman waktu pas semenjak di SRF itu tongkrongan di saung itu, gua nggak pernah ngerasain anjir. Cuman pernah sekali bola api terbang pas Banaspati. Ya gua nggak tahu lah anjir, pokoknya ya gua positif thinking. Pokoknya di situ inget banget gua bocah lagi ngejailin, kayak kan ada yang bawa cewek ya di situ ya, ditimpuk-timpukin tuh. Nah habis dari ditimpuk lanjut pas habis si ini Ano itu dulu tuh nimpuk dia. Itu ada gua juga. Iya itu lagi ngumpul lah intinya, dijailin kan sama si Ano, timpuk. Udah tuh kata gua ada yang nimpuk lagi, kayak nimpuknya ke gua lagi jongkok gitu ya. Kata gua, "Noy, ulah nimpuk aing tuh," kayak maksudnya jangan nimpuk gua, bocah aja yang timpuk. Ternyata tuh si Ano udah lagi ngumpul. Lagi tiduran. Iya, lagi tiduran di situ. Ya ada yang nimpuk lagi, cuman
bukan dari bocah, ternyata intinya bocah udah ngumpul di situ semua, timbukan dari arah kebun yang bocah habis jahil. Nah nggak lama ada nggak sih ngeliat nggak sih lu pas bola apinya terbangnya Gua gitu itu dari warung, yang pohon kalau salak. nggak salah gua pas bola Dari- api itu gua ke warung. Dari pohon salak, dari situ kan ada pohon salak tuh. Iya dari pohon salak terbang dia ke atas, iya pokoknya ke atas, terbang ke atas. Gua langsung bet anjing, kata gua apaan tuh. Cuman gua nggak tahu yang ngeliat gua doang apa bocah ada yang ngeliat. Kayaknya gua doang deh yang ngeliat dah. Di sebelumnya itu lokasi yang sebelumnya yang pernah bikin saung deket gusuran yang diketahui sama Mbak. Itu ada yang mesum ya dan bocah. Oh, ada yang Tapi nggak apa-apa sih. kurang sopan ya. Iya, jadi dulu pas lagi bikin pas lagi di tongkrongan itu emang udah banyak sih kejadian bocah ngalamin. Sampai gue salahnya emang gue kayak nantangin sih. Kayak yalah bocah pada bohong doang mau nakut-nakutin kali. Nah, jadi di situ ada 2 pasang. 2 pasang. Itu ada lu nggak sih? Itu yang saung bener-bener kalau nggak salah di belakang rumah Oman Pisang yang katanya diketawain sama Mbak itu. Kalau gue di situ diketawain udah sering bet Don. Pokoknya intinya dia paling nggak seneng kalau ada bocah yang ya bawa berpasangan gitu. Dia bener-bener jadi ngegangguin. Ya, gitulah. Pokoknya nggak kayak lu naruh aja bocah yang sepasang gitu, lu sunyiin aja, lu pasti ngedenger. Dia langsung ngetawain. Gue pernah juga Sampai waktu itu teman gue yang cewek, ya sampai ada yang cewek ada yang pingsan, lagi ketawa pingsan. Ya, itu gara-garanya dia berpasangan terus dia ya nggak sopan, makanya dia langsung pingsan tumbang di situ. Gue pengen nanya lagi nih tentang tongkrongan lu itu yang di saung dijadiin itu. Lu sempet kan dulu pernah foto di pohon salak gitu. Pas lagi ceritain awal mulanya lu kenapa ada ide buat foto di pohon salak itu dan hal apa yang bener-bener nggak lu lupain di pohon salak itu. Biar semua pada tahu. Gua inget nih, langsung inget cerita tentang. Jadi di situ kan ada pohon nangka ya, nangka 2 biji ya. Nangka 2 biji buat ayunan. Buat ditaruhin ayunan yang buat santuy itu tuh apa ya namanya kalau ayunan dari pokoknya ayunan yang buat di pantai-pantai ya kan? Iya. Iya, jadi waktu itu gua lagi iseng aja sama berapa orang gitu ya. 2 orang kayaknya gua dah dipoto di ayunannya. Apa gue yang dipotoin gitu lagi ngetes kamera. Ngetes kamera, iya. Bah, di belakang lo berdiri lagi ceritain. Kalau itu bukan berdiri Don, jadi si dia ini kepala bersinar gitu kayak mata kucing tapi dari pohon salaknya, maksudnya kayak tembus pohon salaknya gitu. Kata gue pas lagi kayak cek kayak pertamanya mah kayak udah kirim buat gue upload Facebook. Pas gue lagi malam-malam lagi iseng, maksudnya lagi iseng-iseng liat kayak foto-foto hasilnya. Kata gue ini kok kayak pala, jadi dia tuh pala doang gitu loh, pala doang nggak ada badan dari pohon salaknya. Iya, nah dari situ baru gue ngalamin kejadian ada yang ini. Gue ngobrol itu kalau gue lagi nyantai di ayunan, gue sendiri. Gue kira bocah. Emang pertamanya ada bocah yang kencing Don di situ Don. Gak tahu ya pokoknya ada bocah yang kencing. Dia nggak sopan. Iya, terus gue kayak tiduran aja gitu. Nah dia tuh si yang bocah yang kencing ini udah cabut. Gue ngobrol aja di situ ngobrol. Ya seakan-akan dia ada di situ. Emang gue ngehnya itu masih ada bocah yang kencing ini apa? Gue ngobrol kata gue, kok ini orang agak mau jawab anjir. Jadi seakan-akan gue masih ngerasain teman gue masih ada di samping pohon salak. Ya gue ngobrolnya kayak, lu kagak punya mulut apa? Gue gas terus tuh. Tapi gue ngeliat ibadah lu kencing di samping pohon kayak ngeliat ininya doang kali, samping dikitnya doang gitu. Jadi gue ngobrol. Nah si bocah ini yang kencing ini datang ke gue, ayo ke warung. Nah di situ gue langsung cabut yuk kata gue, ada ke warung. Langsung dia nanya, lu kenapa? Enggak, udah sana ke warung kata gue. Berarti gue tadi ngobrol sama siapa anjay. Itu langsung gue dari situ gue bener-bener kagak mau di ayunan lagi kan gue. Makanya gue udahlah itu aja anjing. Gue bener-bener gue pengen cerita tapi susah banget anjing Don. Susah untuk dijelasin. Sumpah gue tiap cerita ini emang kayak gagap bahaya anjir. Kan gue juga pernah ngalamin di situ, diketawain. Udah skip ini cerita.
minggu depan. Ya mungkin segitu aja kali ya. Ya segitu aja lah, singkat dan padat dari kita. Ini kalau nggak jelas ya Emang sorry ini mendadak emang juga. mendadak bener-bener malam Jumat tengah malam, biasa kita sebelum subuh berhubung waktu. Mungkin dari tadi juga pas jujur nih ya, pas lu cerita, Gue udah nggak tenang. pas lu cerita gue ketetesan air nih. Tadi yang jatuh situ apaan? Nah gue ketetesan air nggak lama di Nggak, samping, nggak gini. Kalau tadi jatuh kayak buah. di samping gue itu ada jatuh kayak ranting. Udah tadi. Itu kucing Enggak, tadi di Iya. sana. Enggak mas gua. Tadi gua ngerasanya kayak buah jatuh atau Iya, ranting. kayak Ada batu. nggak? Ada nggak? Nggak ada, ini samping enggak, gua mah ngerasa kayak batu ketruk. Iya intinya Oh, kayak ada keras. bendanya, kayak ada Iya, bendanya, iya, kayak ada bendanya. di samping HP gue cek HP gue nggak kenapa-napa juga, pokoknya HP gue Enggak, masalahnya gua lagi nyeritain tuh yang lagi orang apa kampung sini apa. di wilayah itu sini. kucing tainya masih nempel anjing. Udah cabut aja gua belum. Berarti di sini numpang merah. Udah ya gitu aja kali ya. Gitu ya. Maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum. Oke lagi. Mohon maaf. Nanti gua kasih tahu kita di belakang kita kayak gimana anjing suasananya ya kan. Gua udah enggak tenang nih. Dan Oke lagi. Mohon maaf. cabut.